Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya saya harapkan dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar lagi, ya, belajar IPA, materi kelas 7 semester 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar materinya yaitu tentang gerak. Tujuan pembelajarannya itu pelajar dapat memahami konsep perpindahan, kecepatan dan percepatan. Nah, gerak semua benda tersebut itu memerlukan informasi besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya, atau informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerak benda yang dikenal dengan nama jarak tempuh. Jadi kita pada materi gerak pertama ini kita belajar tentang yang namanya ada jarak tempuh dan perpindahan. Nah, apa itu jarak tempuh dan apa itu perpindahan? Kita bisa amati langsung dari dua gambar yang telah disajikan berikut ini. Ya, jika ada dua buah keadaan, misal gambar pertama ini, dia berada pada posisi A atau di sini diberi tanda X0 menuju ke posisi X1, ya, X0 menuju ke X1. Nah, jika diukur ternyata panjang lintasannya adalah 100 meter, ya. Dari rumah ke sekolah panjang lintasannya 100 meter. Nah, maka dari gambar ini kita bisa asumsikan bahwa jarak atau panjang lintasan, ya, itu sama dengan panjang lintasan itu sama dengan 100 meter. Nah, kenapa? Karena panjang lintasan dari A ke B itu adalah 100 meter. Nah, perpindahan itu berarti ada perubahan posisi. Kita lihat perubahan posisinya. Mula-mula berada pada posisi X0, lalu berpindah menuju posisi X1. Nah, ternyata perubahan posisinya itu adalah pada posisi X1 itu pada 100, posisi awalnya itu adalah 0, maka perpindahannya adalah 100 meter. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi, yang artinya selisih dari posisi awal, selisih dari posisi akhir terhadap posisi awal. Jadi kalau misalnya dalam 100 meter, ini artinya yang di sini 0, yang di sini 100. Karena dia menuju dari X0 menuju ke X1. Nah, artinya X1-nya 100, X0-nya adalah 0. Maka 100 kurang 0 sama dengan 100 meter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antara jarak dan perpindahan itu memiliki nilai yang sama. Nah, coba kita amati benda atau kasus peristiwa yang kedua pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini, ternyata dari rumah menuju ke sekolah yang jaraknya sama 100 meter, akan tetapi dia kembali menuju ke rumah setelah berjalan sejauh 100 meter tadi. Misalnya begini. Pertama, dia berasal dari rumah menuju ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, dia kembali lagi ke rumah dalam satu gerakan mulai dari gerakan rumah tadi. Nah, jika kita hitung jarak, ya, artinya panjang lintasan yang sudah ditempuhnya adalah yang ini 100 meter, ya, 100 meter, ditambahkan dia kembali lagi ke rumah sejauh 100 meter, ya kan? Karena panjang lintasan tambah 100 meter. Berarti panjang lintasan yang sudah ditempuhnya adalah 200 meter. Nah, akan tetapi kalau dia berbicara tentang perpindahan, maka nilainya tidak sama lagi, gitu. Ya. Kalau untuk perpindahan kita harus memperhatikan di mana posisi akhirnya. Jadi dari rumah, ya, dari rumah dia kembali pergi ke sekolah, lalu kembali lagi ke rumah. Jadi dari rumah
menuju ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Artinya posisi akhirnya adalah rumah, ya. Sementara itu posisi awalnya juga rumah. Tidak berpindah dia. Meskipun dia sudah menempuh jarak sejauh 200 meter. Tapi posisinya tidak berpindah, artinya tidak ada perpindahannya. Jadi kalau kita asumsikan ini rumah 0, ya, kembali lagi ke rumah juga 0, maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Ya. Jadi perpindahan yang dialaminya adalah 0 meter. Paham ya? Artinya, kalau jarak kita menghitung panjang lintasan, tapi kalau perpindahan kita menghitung dari mana posisi akhir dan posisi awalnya. Ada berapa soal ini? Kita coba jawab. Ya. Sebuah partikel bergerak dengan lintasan A ke B ke C dan kembali lagi ke B. Jadi ini posisi A-nya, ya. Kemudian menuju ke B, kemudian ke C, lalu kembali lagi ke B. Pertanyaannya adalah berapakah perpindahannya? Oke, untuk mempermudah kita buat dua pertanyaan aja ya. Jarak 1, perpindahan 1. Oke. Untuk jarak kita asumsikan tadi yaitu panjang lintasan yang ditempuhnya. Jadi di jarak di sini A ke B. Ya. Kemudian dari B ke C. Setelah itu dari C kembali lagi ke B. Nah, jadi dari B ke C lalu kembali lagi ke B. A ke B itu bisa kita lihat panjangnya adalah A ke B, ya. A ke B itu adalah di sini 20, ini 40. Jadi ngitungnya jangan kayak gitu ya, jangan ini 20 langsung 40, tidak. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat posisinya adalah dimulai dari 0 di sini. Kemudian di sini tidak ada nilainya, ini 20. Artinya satu garis bernilai 10, ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, seterusnya. Nah, sementara A di sini, B di sini. Berarti kita hitung. Berarti ini 10, 20, 30. Artinya A ke B 30. Ya. Lalu B ke C. B ke C kita hitung lagi. 10, 20, 30, 40. 40 meter. Nah. Oke. Lalu C ke B. B ke C, C ke B tentu sama ya. Kita bisa hitung lagi. 1, 2, 3, 4. 40 meter. Nah, jadi berapa jarak yang telah ditempuhnya? Kita tinggal hitung aja. 30 tambah 40, 70. 70 tambah 40 sama dengan 120 meter. Oke. Nah, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang telah ditempuh. Oke, lalu bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya kita lihat posisi akhirnya di mana gitu. Posisi akhirnya adalah di B karena dia kembali ke B. Ya. Posisi awalnya adalah di A. Nah, jadi perpindahan sama dengan ya B dikurang A. Nah, B dikurang A. Nah, pertanyaannya berapa nilai B dan berapa nilai A? Gitu ya. Nah, B berarti kalau kita buat ini asumsi sini 0, berarti kan sini 0 ya. 10, 20, 30, ya kan? 10, 20, 30. Berarti artinya 30 dikurang 0. Tuh, ya. Sama dengan 30. Atau kalau mau dibuat berdasarkan sumbu koordinat boleh juga, gitu ya. Nah, di sini si 0 sini berarti yang A ini 10, yang B 40. Artinya 40 dikurang 10 sama dengan 30 meter. Sama ya. Nah, gitu. Jadi itu kalau misalnya menghitungkan berdasar sumbu koordinatnya. Nah, yang kedua, yuk kita cari lagi sama-sama ya. A, B, C ke B. Nah, ini soalnya tadi juga ya. Nah, jadi udah kita jawab nih jaraknya berapa. Jaraknya yaitu AB tambah BC tambah CB. Bisa ya? Nah,
Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.